Pana Racer, terkenal dengan Gravel King, baru di launching 1 Maret kemarin. Apapun merek sadel Anda, kemungkinan besar yang bikin adalah Velo. Mau sadel model apa aja ada. Sayang Om Re nggak ikut. Biasanya Om Re suka foto-foto yang begitu. Teman-teman, Azrulan Anda, Om John Bumi Harjo. Kita barusan selesai East Java Journey. 2 hari kemudian kita sudah di Taipei karena berlangsungnya Taipei Cycle 2024. Ini salah satu pameran industri sepeda terbesar di dunia. Kita dulu sering rutin ke sini sebelum pandemi, tapi setelah pandemi baru kali ini ke sini. Kita ngapain sih ke sini? Ya, ke sini kita semedi lah. Kita semedi cari barang-barang baru. Mudah-mudahan dapat ilham baru. Terus ya ada sama meeting-meeting sama teman-teman dan supplier juga. Ya, jadi ya kita akan tangkap beberapa hal-hal unik, menarik yang bisa kita sharing dengan teman-teman di Indonesia. Siapa tahu bisa nambah wawasan soal bersepeda gitu. Jadi kan namanya main sepeda, jadi harus mengcover goesnya, makannya, dan sekarang perkembangan industrinya. Dan shoppingnya. Iya. Shoppingnya. Oke, jadi kita sekarang namanya di Nangang Exhibition Center, ini di Taipei. Gede banget, jadi nanti teman-teman akan dapat gambaran betapa gedenya. Sebagai gambaran ya, kita tadi begitu datang, tukar ID card, kita harus belajar mapnya dulu. Mapnya itu sebuku ini, karena ada 3.500 booth, 3.500 booth, dan 950 brand, ya kayak gitu. Ya. Ini berapa lantai? 4 lantai, 5 lantai? Ada 5 lantai. Jadi kalau minggu kemarin kita ultra cycling, sekarang kita ultra walking. Ultra walking. Jadi duathlon. Kita nggak lari tapi kita jalan kaki sambil belajar. Jadi ikuti terus perjalanannya, nanti kita akan mampir-mampir. Teman-teman, ini belum sudah ada yang lucu. Ini mungkin buat teman-teman yang suka bolang, sini. Nanti mungkin bisa taruh sendok titanium, garpu titanium, gelas titanium. Jadi nanti sepeda ultranya nanti bisa ditempeli perkakas makan. Mungkin ini pesan khusus untuk Chef Nando. Jadi nanti sepeda Anda kalau ikut event East Java Journey, saya pasangin beginian supaya kalau kita pit stop Anda yang masak, ya. Titanium ini. Teman-teman, salah satu perkembangan belakangan yang saya suka itu kan power meter ke pedal. Kenapa? Karena pindah-pindah sepeda, kalau sepedanya banyak seperti saya itu gampang kalau pakai pedal power meter. Jadi pindah-pindahnya gampang, atau kalau traveling mau minjem sepeda orang tinggal bawa pedalnya aja. Dan itu kan tidak lagi didominasi oleh merek-merek yang super mewah gitu. Jadi sekarang ada merek Pedotech ini. Ini juga power meter. Ini yang model Lokeo. Ini yang model MTB.
Tapi memang ya stack head-nya masih tinggi banget. Cuman ya ini menunjukkan aja bahwa pedal power meter itu makin lama akan makin mainstream. Jadi demokratisasi teknologi sepeda. Ini merek Pedotech. Teman-teman, kita sekarang di salah satu merek yang paling familiar kalau di Indonesia, merek helm Abus. Ini merek Jerman. Dia terkenal gembok sepeda, rantai gembok ya, kunci sepeda sama helm safety. Ini yang terbaru mereka, Game Changer 2.0. Ini lumayan populer kan di Indonesia, banyak yang jual. Ini line up-nya. Time trial. Ini favorit istriku. Lebih aero, lebih adem. Banyak variasinya. Teman-teman, ini barisan ban Maxxis. Waktu pertama kali ikut Unbound Gravel, Om John dan saya waktu itu baca-baca pilihannya adalah ban gravel Maxxis, dan ini pilihannya udah banyak sekarang, dari road sampai gravel yang paling ekstrim. Ini sebenarnya saya lagi pengen nyoba. Ini High Road SL, ini harusnya ban road yang paling ringan, termasuk yang paling ringan. Jadi kalau pengen sepedanya enteng, ini opsinya. Ada tubeless, ada clincher. Semakin kesini semakin endurance ya. Ada Pursuer yang lebih endurance, Refuse yang mulai ada kembangnya dikit, lalu mulai gravel cepat, ada Receptor yang batik-batiknya tipis, lalu ada River yang ini tren terbaru gravel sebenarnya, yang kalau mau ikut Unbound Gravel atau apa yang balapan gravel biasanya sekarang pilihannya adalah bagian tengahnya agak mulus tapi giginya di samping, yang lebih tinggi di samping. Ini namanya River. Jadi kebanyakan pembalap-pembalap gravel sekarang pakai model yang begini. Ini ada River, ini ada 40 ya. Nah, lalu yang Om John dan saya pengalaman pakai adalah Rambler yang cukup badak, cukup kuat, tangguh, tapi speednya masih agak kalah, karena itu muncul yang River ini. Lalu ada Ravager, ini yang lebih off-road lagi buat gravel, dan tentunya ada ban detonator ini ya buat touring yang nggak bisa hancur, kuat itu. Jadi kalau mau dihitung gravel ekstrim, gravel all round, gravel balapan, gravel lebih ke jalan, endurance, agak kasar, endurance, lalu kecepatan. Teman-teman, ini ada satu booth yang sangat-sangat terkenal di kalangan industri. Kalau kita lihat ada tulisannya Velo, itu pembuat sadel paling besar di dunia mungkin, dan sudah rahasia umum mungkin di kalangan industri atau bahkan kalangan cyclist bahwa apapun merek sadel Anda, kemungkinan besar yang bikin adalah Velo. Jadi nggak peduli itu merek sepeda apa, merek sadel mahal apa, itu kemungkinan besar yang bikin ya Velo ini di Taiwan ini. Jadi dia ini membuatkan sadel mungkin mayoritas brand terkenal di dunia. Mau sadel model apa aja ada. Kita lagi di booth KMC, kan teman-teman suka rantainya banyak yang pakai KMC, dan KMC itu macam-macam banget. Lihat nih, sekarang mau 9 speed, 10 speed, 11 speed, 12 speed, 12 speed time trial. Wah, buat anak-anak pick loop, wah, pakai rantai ini supaya lebih enteng, lebih kenceng lagi. Ya. Mahal kan nggak masalah kan? Ya, jadi mau yang DLC ini yang kayak diamond coated atau apa kayak gitu, semua jenis rantai ada di sini.
Teman-teman, saya tahu ini main sepeda, tapi kadang-kadang ada barang-barang yang sangat unik yang harus kita bahas. Ini kursi roda full carbon fiber, enteng banget. Jadi kalau diambil bungkusnya, tinggal ditarik langsung bisa dibawa kemana-mana. Terus kemudian yang keren, peleknya bisa dilepas. Om John Tinggal pencet, terus tarik. Wah. Jadi bisa Stop buat dari QR. Ganti ban gravel. Bisa. Jadi kalau misalnya rutenya off-road, copot ganti pelek. Kalau misalnya balik ke kota, ganti ban road lagi. Nah. Teknologi baru. Tadi saya tanya harganya berapa, suruh email. Thank you. Okay. Thank you. Teman-teman, kita sekarang ada di booth-nya Exustar. Exustar itu teman-teman familiar pedal ya. Dan pedalnya itu kan ada pedal road, pedal MTB, pedal biasa tanpa klit. Nah ini ada yang baru lagi. Ini pedal indoor. Khusus indoor. Kenapa khusus indoor? Karena indoor itu punya kebutuhan khusus. Harus kita berkeringat lebih banyak, mungkin lebih lembab, mungkin lebih panas. Jadi lebih gampang korosi untuk segala komponen. Jadi pedal ini dibuat lebih tangguh. Jadi enteng nggak penting, yang penting kuat. Ada lagi itu. Dan ini ada yang lucu. Satu sisinya road, satu sisinya MTB. Jadi tidak perlu bingung mau pakai pedal yang mana. Jadi mau latihan pakai sepatu gravel, tinggal pilih yang off-road. Mau pakai latihan pakai sepatu road, tinggal pindah yang road. Lucchio compatible ya. Jadi ini khusus indoor. Khusus buat hamster-hamster di rumah yang tidak pengen keluar, pedalnya ini. Barusan dapat informasi lagi bahwa yang bolak-balik tadi, yang ini tuh ini Shimano Road, MTB. Yang ini Lucchio Road, MTB. Seperti disampaikan tadi, Exustar ini banyak bikin jenis pedal. Mereka juga bikin pedal untuk merek-merek lain sebenarnya. Jadi kalau teman-teman punya pedal power meter Garmin, yang bikin pedalnya, yaitu Exustar. Teman-teman, ternyata IGP Sport juga ada di sini. Kebetulan belakangan saya banyak nyoba pakai ini, dan di sini baru tahu produk lengkapnya. Your name is Ryan. Yeah. Ryan, ini dia yang jaga. Terima kasih. Ini yang saya pakai belakangan, yang saya pakai di EJJ kemarin, 630S, the flagship, right? Yeah, flagship. Flagship. Ini BSC 300, saya juga pakai buat hari-harian, buat latihan. Jadi ya pasti ini fiturnya lebih banyak dan bisa connect ke DI2, bisa ke eTap, access. Jadi ini yang lebih canggih lah. But this one is already very good. This is the budget one, right? Basically. Oh, this. But this one is already a smart computer already. Yeah. But it's black and white. All of this is a GPS computer. Ya, semua ini GPS dan yang ini harganya cuman 1 jutaan, yang ini nggak sampai 1 juta, tapi semuanya bisa dipakai untuk GPS dan navigasi. Dan ada produk-produk lain juga lengkap, ada lampu radar lampu belakang, ini smart light juga buat di belakang, ada lampu depannya juga. Terus and all it's connect to the GPS, right? Connect di komputernya. Terus ya ini heart rate yang saya pakai, yang di lengan, ada yang di dada, dan ternyata ada smartwatch-nya juga. Dan ada app-nya sendiri ya. Yeah, that can control all the products. Yang bisa mengontrol semua ini. Thank you. Thank you. Teman-teman, ini ada teknologi baru. Kalau biasanya kita treadmill lari, ini treadmill sepeda ini. Bisa naik turun ini kayak begini contohnya. Ini nanti bisa naik dan bisa turun, jadi kayak kita ini merasakan tanjakan yang sesungguhnya. Can go up and down? Yeah, not now. Oh, not now. It's not ready yet. Oh, belum siap. The up and down depends on our app. Oh, Depends on the route you design. oke. Oke. Jadi bisa naik turun sesuai dengan jalan yang kita desain. So, It just simulate the real road. simulasikan jalan yang sebenarnya.
Bisa nggak ya simulasi jalan Indonesia yang pecah-pecah dan ground jalan? What is this? 8.5? What is it? The speed now you're ready. Oh, And okay. you can speed up by pushing that roller. Oh, It will jangan. speed up. And slow down. when the real roller will speed down. Jadi kalau pipa yang depan ini kita dorong, dia kecepatannya nambah. Kalau kita memelan, dia mundur ke belakang, kecepatannya menurun. Faster. Kita suruh cepat ya. Oh, is that mile an hour? Kilometer. Damn. 好，不用太快，不用太快，这样就可以了，这样就可以了。 Om John silakan mencoba. Wah, saya tidak berani. Nggak berani ya. Aku jatuh. Jatuh. You don't brake to stop. If you want to stop, you just get off. 你下车。 Nah kalau mau berhenti, jangan direm. Ada Jangan direm. pijakannya. Ada Jadi kalau berhenti, pijakannya. kakinya langsung turun. Oh, So it's safe. So if you would brake, Yes. oh. Kalau direm, lompat. Om John? nggak berani. Nggak berani. Ini EBR namanya. Yes. IBR. Treadmill untuk sepeda. Can I take a picture with you? Sure. Where are we from? Indonesia. Pemain sepeda ya. Cool. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, you got a big team. So I'll give you my card. Hang on. Yeah. Because we want to go to Xiamen, maybe we can go ride together or something. Of course, Yeah. welcome. So You're my height. Maybe you can ride my bike. no, I'll bring. You're too tall for my No, I'll height. bring my bike. I'll bring my bike. Okay, So that's it's cool. Main Sepeda is our channel, our okay. media. Yeah, It's a yeah. website. Teman-teman, ini ketemu selebriti sepeda gede kalau di sini. Namanya Joe dari Panda Podium. Yeah, And we're inviting you to Bromo KOM. Let's go. Let's go. Let's go. Nanti dia akan datang di Bromokom. But don't drop me. Don't go too hard. That's gentle. Yeah, gentle. You can choose the category. At the flat, I'll say bye. Let's go fast. So, So, jadi kita akan ketemu dia nanti di Bromokom ya. let's go. Deal. Deal. Thank you. Jadi teman-teman ini Sele SMP, ya Sele SMP ini merek Italia sebenarnya. Cuman bentuk sadelnya unik. Om John sedang diukur dia cocoknya sadel yang mana. Sele SMP ini bentuknya aneh. Nanti saya jelasin. Udah duduk diem, jangan gerak. Apa? Oke, dan? Oke. Oh. Ini pantatnya Om John. 12.5 45. 12.5 12.5. Oh, what does that mean? The width sit bone. Oh, oke. Jadi Oke. tulangmu itu 12,5 cm. So the width Yes, 12.5. 12.5. So the saddle So you need this one. It's narrow. Duduk. 144. Duduk. this one is Yeah. 1. 144. Oh, it's hard. Okay. Yeah. You try that. We have a high stock rotation for 2. If it's too hot. This is better. It's Wider. wet. Yes. Jadi teman-teman Sele SMP itu ya bentuknya ada lekuk di tengahnya ini loh. This one. Sahabat saya Pretsna Murdaya waktu kita pertama kali goes 2011-2012 dia sudah pakai ini. Saya nyoba nggak bisa. Jadi sadel itu cocok-cocokan. Jadi Pretsna ini sadelmu. Iya, teman-teman ini yang penasaran dengan grup set merek Tiongkok, L2 punya stand cukup besar di sini dan dia punya elektronik kan sekarang yang terus diimprove. Ada yang road, ini yang road, yang 2x. Jadi di channel Main Sepeda sudah ada, teman-teman mungkin pernah lihat saya nyoba. Ini yang 2x, jadi kanan kiri. Ini yang gravel, hanya 1x di depan.
Jadi mereka makin makin berani eksis. Kita lihat line up-nya di sebelah sini aja. Kita ke sini. Ya ini. Ini yang EGR, ini yang gravel. Remnya juga desainnya berubah lagi sekarang. Ini kadang-kadang merek-merek Tiongkok itu kadang-kadang dia ngupdate-nya nggak seperti merek barat ya, yang ketika berubah diumumkan. Dia nggak. Nanti tiba-tiba dalam berapa minggu ada yang berubah, berapa minggu ada yang berubah. Jadi tantangannya kadang-kadang adalah konsumennya yang uji, dia yang memperbaiki. Tapi semakin lama, semakin baik. Jadi kalau kita mungkin mau bersabar lagi, jangan kaget kalau nanti L2 ini benar-benar nanti produknya benar-benar istimewa. Baterainya, ini yang mekanikal, ini yang elektronik. Ini yang elektronik gravel, ini mechanical road. Oh ini, sorry, elektronik gravel, mechanical gravel. Ini yang MTB. Lalu ini yang mechanical road, yang R7 berarti ini yang speednya lebih murah, yang speednya lebih sedikit ya. Nah ini yang mechanical road yang 12 speed, yang emas RX yang saya coba dan masih terpasang di sepeda saya. Ini contohnya. Oh masih ada yang syuting, jangan diganggu. Jadi memang L2 ini dapat perhatian medianya lumayan ya, karena bagaimanapun dunia ini butuh persaingan di dunia grup set supaya semakin banyak pemain, harga bisa semakin bersaing dan kualitasnya juga akan membaik. Teman-teman, what's your name? Farhan. Farhan ini teman dari Malaysia, temannya Haji Saka. Haji Saka dulu pernah ke Surabaya, mampir ke Wednesday. Ya, suka nonton main sepeda katanya dari Malaysia. Thank you, di sini disapa kita. Ternyata ada yang kenal kita juga di sini. Fans. Azrul. Masa fans Azrul? Teman-teman, saya sedang bersama Luke Zhao. Dia ini Head of Sales and Marketingnya L2. We want to ask what's the latest improvement for the electronic group set, maybe? Yeah, for the electronic group set, we did a lot of improvement. Yeah. The first one, you can see this outlook. As you can see, you see? Yeah. Before, now it looks more, Square. hand. Square. Yeah. So customer, we present samples to several customers, and they're very happy with this new outlook. Jadi bentuknya diubah. Yeah. Bentuknya diubah lebih Especially- lebih lekuk-lekuk gitu ya. You see, especially this upper beers, change in the outlook. This one, yeah. Jadi logonya juga diubah. Ini bentuk yang lama, tadi perhatikannya bentuknya melengkung-melengkung. Bentuk yang awal seperti itu ya, like that, right? Yes. Bentuk yang pertama masih kotak simple begini, diubah jadi lebih model, lebih elegan ya. And also what other improvement like the brakes is there And change? also, for the brakes is also different, and you see The design, design. And on the other hand, our brakes before is separate, so now it's integrated, just can produce in one mode. One piece. Yes, one. Oh, jadi rem yang sebelumnya itu dua bagian, rem yang baru ini sudah satu piece gini, satu utuh, dan itu biasanya lebih kuat dan lebih stiff, lebih kuat. Wow. Yeah. And also you have to take a look for the apps. Aplikasinya yang di tembok itu ya. We constantly make improvement and optimize our app. So now it's more, friendly for our users. Jadi app-nya sekarang juga dibuat lebih gampang dipakai, khususnya untuk setel-setelan gitu. Yes. Yeah. And in the future, we're going to release, the flight bar for load bag. Now, right now we only have gravel, right, and only have job bar. Yeah. Now, so in future we will have this one for flight bar load. Jadi ke depan akan ada versi flat bar. Flat bar, bukan lagi drop bar. Jadi ada drop bar dan ada flat bar. Jadi akan terus ada yang baru gitu. Banyak buyer-buyer dari luar negeri kayaknya makin tertarik. Ya kita punya kebutuhan merek-merek seperti ini terus berkembang ya, karena nanti ke depan akan jadi pesaing. Ya. Thank you Luke. Thank you so much. Good luck with L2. I hope it's getting better. Thank you. Thank you so much.
Teman-teman, ini ada satu lagi produsen grup set, tapi sebenarnya ini sudah lama banget. Yang sudah goes 10 tahunan pasti tahu merek Microshift. Itu merek dari Taiwan. Sempat agak tenggelam, sekarang mulai muncul lagi, dan salah satu produknya yang belakangan lumayan populer adalah Microshift Sword yang saya pegang ini. Ini dipasang di sepeda Cannondale Topstone ya. Ini dipasarkan untuk gravel dan kabarnya di Amerika lumayan populer, walaupun hanya 10 speed, tapi menjadi opsi yang menarik buat orang-orang di Amerika, khususnya yang mencari grup set performance budget. Dan untuk gravel kan tidak perlu enteng-entengan dan tidak perlu mewah-mewahan karena untuk dihancur-hancurkan. Jadi ini Sword, jadi kalau dilihat di zoom dekat, logonya ada logo pedang di ujung atas begini. Ya. Dan ini tersedia untuk 2x, 2x dan 1x, 1x. Kebetulan yang terpasang di Topstone ini yang 2x. Mindah giginya sekarang sudah mirip semua, jadi ada dua tombol ini ya untuk mindah. Tentunya ngerem, yang sebelah kiri juga sama. Ada 2 tombol begini. Jadi kalau dilihat ini FD-nya mekanikal ya, dan ini RD-nya. Yang dilihat di tembok ada di sana. Ini yang 1x, ini yang 2x. Kalau yang 1x kan yang kiri nggak ada tombolnya ya, karena nggak perlu mindah FD. Yang 1x menarik, ada opsi untuk dipasang di aerobar ya. Karena kan gravel kadang-kadang dipasang di aerobar, di ujung mindah gigi manual di ujung aerobar. Alternatif lagi satu buat yang gravelan dan budget, Microshift Sword. Yang doyan time trial, triathlon, familiar pasti dengan merek Profile Design. Karena dia termasuk yang paling serius bikin komponen-komponen TT ya, khususnya TT bar seperti ini. Bukan hanya TT bar, tapi sistem minumnya, sistem naruh makanan supply-nya, dan lain-lain. Kita kesini, ini Om John yang suka posisi beginian, jadi enak. Keren. Lumayan. Enak. Ya. Biasanya kan Profile Design hanya bikin bunder-bunder ya. Iya. Sekarang dia sudah mulai bikin yang kontur-kontur bentuk ini. Jadi bentuknya sudah lebih nyaman untuk tangan, bisa duduk. Jadi dia ada contohnya di sini. Ini contoh untuk triathlon. Jadi ada TT bar, kemudian tempat restnya, sistem minumnya langsung, dan yang belakangan sangat-sangat ngetren di dunia untuk gravel. Karena sekarang gravel pun banyak menggunakan rest bar kalau nyebutnya. Jadi ini aluminium, lebih bisa ditaruhi barang-barang ya. Jadi ada palangnya di sini, mungkin bisa dipasangi lampu atau bike computer atau apa di sini. Jadi bukan sekedar untuk aero atau untuk istirahat. Jadi sekarang Profile Design bukan hanya untuk TT tapi juga untuk gravel. Ya, teman-teman, kita sekarang ada di standnya Tripik karena kita haus, dikasih Coca-Cola di sini. Thank you for the drink. Okay. Ini Ralph, dia nunjukin kita ada produk keren. So this is 3-in-1 bottom bracket. Yeah, 3-in-1. It can be used for 3 different spindle size. Jadi ini kalau kita beli sepeda kadang-kadang pusing soal BB kan ya. Apalagi kalau kita pakai group set beda-beda. Misalnya pakai SRAM, pakai Shimano, atau yang pakai BB30. Daripada beli macam-macam, beli satu BB aja bisa untuk 3 spindle, bisa untuk 3 crank. So Ralph, can you explain the one by one? Okay, let me show you. This bottom bracket can be used for 3 different spindle size. If you want to use for 3 mm spindle. Kalau untuk spindle 30 mm pakai adaptor yang ini. Just put this adapter. Tinggal taruh, udah jadi 30 dia. For 30 mm. Ya. 30 mm. And if you want to use it for 29. Untuk 29 itu dub ya. Ya. 29 itu dub SRAM ya. Ini 29 dub, 4 tinggal pasang. Tak, udah jadi dub dia. Shimano 24. Shimano. Dub to Shimano 24. Jadi ini dub ke Shimano. Jadi pasang dub dulu, pasang Shimano. Tak, sudah jadi buat Shimano.
Ya, 24. punya 3 crank, 1 BB. One button brake, one BB for 3 different spindles. Very good. Because sometimes riders they will upgrade their crankset, so they don't need to replace a new BB. Ya, jadi kalau ada teman-teman punya grup set pengen upgrade crankset aja tapi spindlenya ukuran beda, nggak usah beli BB baru, tinggal ganti adaptornya aja. Bisa-bisa aja ya. Ini helm ternyata pemenang Red Dot Design Award. Itu penghargaan desain bergengsi nih tulisannya. Merek K+. Jangan kaget kalau tiba-tiba ini jadi merek yang ngetop. Kayak dulu HJC, siapa yang nyangka bakal sekilas bentuknya aneh ya, tapi begitu dipakai ternyata juga nggak jelek. Saya yang di sini nggak boleh beli. Lumayan kan? Excuse me, not for sale, right? How much is retail for this? 7,005. Berarti tanya harganya 7.000, hampir 4 juta. hampir 4 juta. Oh, I got it. Okay. Ya, 7.000, $580. 7.500 kali 500. Iya. 75 kali 5. 3,75 juta. Pemenang Red Dot Design Award. Foto komik buat grafer. Iya. Iya. Teman-teman biasanya tahu merek TRP itu untuk rem ya, tapi TRP kan juga punya grup set sekarang, walaupun masih untuk off-road, untuk MTB. One by TRP grup set. Untuk MTB. TRP. Makin banyak pilihan grup set sekarang. Akhirnya satu hall selesai. Masih ada berapa hall lagi? Wah, masih banyak. Masih banyak. Nggak tahu berapa hall. Jadi Mulai ini, lemas. ini belum yang lantai 4 yang brand-brand besar-besar, ini belum. Belum masih. Makan siang dulu. Waktunya makan. Isi energi dulu. Jadi yang penasaran tempat pamerannya di mana? Ini namanya Nangang Exhibition Center. Ini gede banget ya, berlantai-lantai, 5 lantai. Kita baru selesai lantai pertama tadi. Di seberang sana ada lagi Exhibition Center. Di saat yang sama di sana ada yang namanya Taispo. Jadi kayak perlengkapan olahraga, aparel dan lain-lain. Sisi sini khusus dunia sepeda, sisi sana semua olahraga yang lain. Berapa ribu orang di sini dari seluruh dunia. Kita jalan balik, makannya di sana aja biar cepet. Males jalan ke sana lagi. Kita naik ke lantai 4. Tidak terasa, tadi datang waktu buka jam 9 pagi. Ketika lapar mau makan sudah hampir jam 2. Berarti 5 jam. 5 jam itu hanya satu hall. Masih banyak hall yang lain. Jadi hari ini kan tutup jam 6, jadi kita mungkin hajar sebisanya 3 jam, terus besok pagi balik lagi, dihabisin lagi seharian. Jadi benar-benar ini ultra walking. Kalau ultra walking jangan lupa naikkan paha supaya nggak kram. Dari mana? Dari sini ya. Dari sini apa dari sana? Sini pojokan. Sini aja yang dekat. Thank you. Chill. Thank you. Sana dulu. Kanan dulu. Jadi ini hall lantai 4, ini brand-brand besar di sini. Jadi ya kita seperti tadi, kita lihat-lihat mana yang menarik buat teman-teman
yang mengikuti main sepeda. Sabar ya, kita capek. Teman-teman anak culture yang suka aparel-aparel branded super high-end, sebelum ada PNS, bahkan sebelum ada Rafa, dulu kita kalau mau beli yang paling mentok atas, itu mereknya ASOS, bukan ASOS, ASOS dari Swiss. Dan dia terkenal paling mahal. Jadi tahun 2012-2013, bib harga 7 juta sudah ada, mereknya ASOS waktu itu. Ini yang dilihat Om John. Dia dari Swiss dan sampai sekarang masih eksis dan di sini juga pameran. Jadi ini apparel culture sebelum ada anak culture ya. Betul. Dulu mereka kolaborasinya sama tim-tim F1, jadi ada ASOS, edisi Mercedes kayak gitu. Spesialnya memang di paddingnya. Paddingnya halus sekali. Dan dia bikin sendiri, Iya. paten sendiri. Ya. Don't go down that road. Dan seamless ya, Seamless. nyaris tanpa jahitan, minim jahitannya. Ya. Ini yang seri 7 biasanya yang mahal dulu itu. Seri 11 Yon, lebih dari mahal ini. Ini Eropa banget, gayanya pun Eropa banget. Ya. John, jangan ngambil lajur besar, kita ngambil lajur kecil-kecilnya. Kecil aja. Itu lebih gampang alurnya. Tadi kita ngambil lajur besar di zigzag, kesasar. Ini mulai merek yang besar-besar di hall utama ini. Karena di sini ada banyak yang brand-brand yang teman-teman kenal ya pasti ya. FSA, Vision, Colnago, SRAM, Schwalbe, Cadex, Giant, itu di jalur utama ini. Tapi kita akan ke sana. Nah kalau di FSA, karena kebetulan di Wednesday Bike kita kerjasamanya sama FSA. Jadi, Om John, ya FSA kan barusan sukses menyapu 3 Grand Tour tahun lalu ya, bersama Jumbo Visma. Walaupun sepedanya Cervelo, tapi waktu itu komponennya pakai FSA. Jadi 3 jersinya ada, yang pink itu Giro, Tour de France yang kuning, Vuelta Espana yang merah. Ini gravel John, oke. Kewing. Ini menarik ini. Jadi ini gravel handlebar kan kita pakai ini. Dan sekarang ada race bar-nya, aero bar-nya untuk dipasang di sini. Jadi nggak perlu pakai MAS lagi. Jadi ini yang dipamerkan baru. Ada juga handlebar Pro Wing AG yang extension-nya sudah nyambung langsung. Menarik ini. Ini menarik. Ini menarik. FS kan punya banyak stem, jadi ini banyak model stemnya. Di sini ada semua. Kita ke sana langsung ke arah saya. Masih baru. Ya. Metron. Exactly. It's also 5D. Metron 5D Evo terbaru. Desainnya naked. And that's basically the same thing. They never announced it to people, but the seat. Ini ada replika sepedanya tim Bahrain Victorious 2024, Merida kan, Merida merek Taiwan. Jadi ini sepedanya tim Bahrain Victorious, mereka pakai Vision, wheelset, FSA crank. Walaupun grup setnya Shimano, tapi cranknya pakai FSA, wheelsetnya pakai Vision. Vision itu FSA. Ini yang baru ya. SL45, SL60. Contoh-contohnya. Ini ada Derosa, tapi ini bukan road bike ya, ini track bike buat velodrome. Jadi bedanya adalah single speed, pasti fixed gear atau single speed, maaf. Jadi tidak perlu pindah-pindah gear, jadi handlebarnya bersih, tidak ada rem, sangat narrow untuk aero, pegangannya sangat kecil,
sepeda mengerikan, kenceng ya. Dan ada juga buat triathlon atau ya ini triathlon ya, jadi ada hydration sistemnya pakai Vision. Jadi di FSA itu merek Vision itu untuk aeronya, FSA itu untuk all roundnya. FSA juga punya group set. Dulu saya pernah nyoba yang rim brake. Dia sifatnya seperti Shimano, jadi masih pakai kabel di belakang ya, mengkonekkan FD dan RD. Ini versi disc brake-nya yang baru. Ini yang ya dipasang di sepeda merek BH, itu merek Spanyol ya. Jadi ini group set FSA, pindah elektronik ya, pindah giginya pakai kayak satu tombol tapi dia kayak rocker gitu, naik turun kayak jungkat-jungkit ya. Kemudian ini FD-nya, kontrolnya semua ada di sini, ada tombol-tombolnya di sini, dan ini RD-nya, ini kabelnya yang connect ke depan. Sempat dipakai tim di level dunia 2-3 tahun lalu ya, tapi sampai saat ini progresnya masih belum terlalu kelihatan. Tapi mereka punya sudah. Sekali lagi, semakin banyak grup set, semakin baik buat pasar sepeda. Monopoli itu jelek. Ini yang sudah pernah nyoba Om Johnny Ray, Classified ya. Dia gearnya ada di dalam hub. Jadi one by bisa jadi kayak two by dengan tombol. Hubnya ada di sini. Tanya Om Johnny Ray. Ini ada merek sepeda Cipo, ini terkenal di dunia triathlon. Ya, ini contohnya. Salah satu yang duluan pakai desain frame tanpa triangle belakang. Ini kalau buat UCI ilegal, tapi buat triathlon nggak apa-apa. Buat teman-teman yang suka mechanical disc brake, pasti familiar sama merek Juintech ya. Ini yang bikin hidrolik disc brake tapi pakai kabel. Jadi kalau punya grup set lama yang masih pakai kabel, pengen pindah ke disc brake, nggak perlu beli sistem disc brake baru dengan sistem hidrolis. Juintech itu punya yang paling canggih. Jadi ini grup setnya grup set rim brake, tapi disc brake-nya hidrolik terpisah. Do you have the new one? Sorry. Yeah, oh this one. Jadi ini contohnya. This one also? This is 6 pistons. 6 piston. Yes. 6 piston teman-teman. 3 di kiri, 3 di kanan. GTF 6. Ini seperti yang di situ ya, 6 piston. Gitu. Yeah, that one. That one. Jadi kalau misalnya males beli grup set full hidrolik, bisa ngakali pakai ini. Tapi mahal juga ini. Jadi ya ini masih pakai kabel, lihat. Jadi masih ditarik pakai kabel seperti mechanical rim brake. Tapi yang ditarik adalah disc brake hidrolik, tapi hidrolik sistemnya semuanya di kaliper ya. Di sini semua, sama di sini. Ini 6 piston ya, jadi ada 3 di kiri, 3 di kanan. Ada 3 neken gini. Enteng. Enteng. Penggemar kaum mendang-mending, penggemar barang-barang murah, sahabat Anda punya stand besar di sini, Rock Bros. Jangan salah ya, jangan pernah remehkan merek-merek yang memulai dari harga murah, karena dia makin lama kualitasnya akan membaik, dia membuka pasar baru, dan dia akan punya variasi yang jauh lebih banyak. Ringan. Punya saddle 3D printed juga, enteng banget, karbon, Rock Bros.
Dia ini merek bikin semua. Iya. Kacamata, sarung tangan, baju, base layer, tas, saddle, bag, Semua ada. helm, semua dia bikin. Wah, tahun ini dapat menang dia. Taipei Cycle Awards 2024, base layernya. Merino base layer. Ini salah satu merek favorit saya, Ricci. Banyak bikin komponen. Seperti banyak hal lain di dunia, handlebar gravel. Melebar, makin melebar, makin melebar. Dan ini frame yang saya juga suka. Sudah punya, jadi nggak perlu beli lagi. Logic. Dan yang ini yang Outback. Jadi Logic ini yang road, Outback ini yang gravel. Logic ini sebenarnya yang rim brake, ini yang rim brake ya. Sebenarnya udah lama nggak diproduksi, tapi sekarang dibikin lagi sama Ricci. Jadi ada rim brake, ada disc brake. Sedangkan Outback ini ya pasti untuk gravel ya, bisa ban besar. Bisa untuk adventure. Ada banyak baut di fork ya. Jadi Ricci itu bukan merek yang mewah, tapi merek yang terkenal. Image-nya adalah petualang tentunya. Jadi milik didirikan oleh Tom Ricci di Amerika. Saya banyak pakai Ricci. Ini contoh sepedanya. Ini Ricci Breakaway ya, bisa di frame-nya bisa dibelah dua, jadi travelingnya lebih gampang. Dibelah di sini. Jadi frame-nya bisa dilipat, dicopot, dilepas. Kadang-kadang yang barang-barang yang menarik itu bukan yang mahal-mahal besar-besar ya, tapi yang produsen perintilan seperti Trigo gini kadang-kadang lucu-lucu. Saya punya Trigo beli untuk naruh nomor di seat post, nomor balap biasanya. Ini ada, kalau Garmin Anda bagian belakangnya rusak, dia punya repair kitnya, Garmin Repair Kit. Ini juga. Terus kalau misalnya mountnya lampu copot, mereka punya macam-macamnya. Melindungi frame dari rantai ada juga. Ini produsen perintilan. We make many phone mounts Ya. for dahon. Ini untuk dahon, jadi bisa untuk Anda sepedanya model apa aja, butuh perintilan kecil-kecil yang bikin mereka. Lucu-lucu. Oh here. Ini contoh-contohnya ini. Jadi mereka bikin ininya, mereka bikin ininya, mereka bikin ini, mereka bikin ini, mereka bikin ini, mereka bikin ini. Semua yang kecil-kecil mereka ada. Number plate here. Ya, like this. Ini dipakai lampu tapi bisa buat nomor balapan. Jadi daripada harus pakai kabel tis, kelihatan lebih profesional aja gitu. Saya pakai itu. Thank you Oh, for your gift. no, thank you. Okay. Nah, orang baik dapat hadiah baik. Thank you so much. Thank you very much. Oh, dikasih lagi. Ini buat handphone, enak ini. What kind of color do you need? Black? Black. Okay. What is this? Oh, thank you. What is this? Bottle cap? The cap. Oh, cap. valve cap, green. 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 How about you? Thank you. Okay. Oh, no. Thank you so much. Okay. Jadi dia memang produsen perintilan. Tutup pentil. You make all small stuff but important stuff. Yeah. Thank you. Very underrated. That small stuff is the important stuff. May I have your contact? Just a minute. Ini kadang-kadang masang klit itu kan melenceng sedikit aja, kaki bisa sakit, ankle bisa sakit, lutut bisa sakit. Morphologic ada sistem supaya posisi klitnya perfect. Pakai laser. Can we try this? How do we try? So you have to buy the shoe. Oh, I'm pleased. But you don't sell, right? You don't sell here, right? No. I'm joking. But can I try the system? Yes. Yeah. Thank you. What's your name? William. William. Yeah. Okay, so you have to go on the socks. Yeah. Like this. Yeah. Yes. So the right have to go there. Okay. This part, what we're going to do,
Oke, jadi mencari ukuran dari ujung belakang, tumit, sampai metatarsal ya. Oke. So from here Ya. to here, to the Ya. bones here. Oke. Oke. You have to be like this, Oke. Press. glide a bit, Ya. like to make the pressure like you're on the pedals. Oke. Oh, nice. Jadi mencari titik powernya itu harus di bawah tulang metatarsal itu kan ya. Oke. So now I got your measurement, and I'm going to report. Oh. So put the shoe there, Yes. and then And then so I have to, because it's pretty new, so you have the cushion inside. Yes. I have to press because when you put your foot, it's going to press on the cushion. yep. And then the laser indicates where you have to adjust the center of the clit. Jadi nanti klitnya tinggal dipasang, titik tengahnya klit itu kan ada tandanya, tinggal diluruskan dengan garis horizontal ini. That's it. That's it. Kenapa pakai ini lebih presisi? Karena kadang-kadang kaki kita ini asimetris, kaki kanan dan kiri itu nggak sama. Ya. Jadi kesalahan pertama orang itu adalah klit kanan dan klit kiri dibuat sama. Padahal kaki kanan dan kaki kiri belum tentu sama. Ya. Thank you so much. Thank you. And this is how to make it precise. Yes. So Morphologic is from France. So you're French. Yes. Yes. Oh, yeah. That's where cycling comes from. Thank you so much. Thank you for the explanation. Thank you. William menjelaskan bahwa dia setiap awal tahun selalu memasang klit sepatu pembalap-pembalap profesional. Kadang-kadang 4 sepatu kanan dijajar walaupun sama mereknya, itu belum tentu posisi klitnya sama ternyata. Ketahuannya setelah pakai alat ini. Kenapa? Karena setiap produsen sepatu itu punya toleransi atas, toleransi bawah. Jadi kalau hanya ngikuti ukuran dari sini, itu belum tentu presisi. Jadi luar biasa rumitnya ngepaskan klit. Thank you so much. 4 sepatu merek yang sama, ukuran yang sama, untuk pembalap yang sama, posisi klitnya bisa beda-beda. Selisih-selisih dikit-dikit. Thank you so much. Thank you. Orang-orang pasti suka merek Colnago kan, salah satu merek legendaris dunia. C68. Kalau koleksi Colnago, usahakan seri C karena itu yang seharusnya yang Italia. Minimal diselesaikan di Italia. Saya pernah tanya langsung sama Colnago-nya, Son. Kalau mau beli Colnago yang lama-lama yang dikoleksi atau untuk dikoleksi apa? Yang seri C kan. Karena yang seri C itu yang dibuat di bawah rumahnya di Cambiago. C68, C68. Sepeda time trialnya tim UAE. UAE. Don't touch. Sorry, don't touch. Saya touch. Ini ada yang menarik, teman-teman. Ini menarik sekali. Di stand Colnago ini ada alat latihan yang menurut saya mungkin penting, namanya hypoxic chamber. Hypoxic chamber itu maksudnya adalah sepeda sama pembalapnya latihan di dalam pakai indoor trainer, tapi ruangan ini bisa disetting seolah-olah di ketinggian, karena semakin tinggi semakin rendah oksigen, memaksa badan kita memproduksi lebih banyak sel darah merah. Jadi pembalap-pembalap Tour de France, atlet-atlet endurance itu sebelum event biasanya latihan di ketinggian. Biasanya di atas 2000 meter baru efektif. Jadi di sini bisa diukur ketinggian berapa, presurnya berapa, kelembapan berapa, hypoxic monitor. Jadi untuk latihan menanjak ke high mountain. Mungkin teman-teman yang ingin serius latihan Bromocom, beli ini, taruh di rumahnya, pasang hypoxic chamber untuk latihan nanjak di ketinggian. Kalau kita 2 minggu tinggal di ketinggian, katanya sel darah merah kita bisa 25% lebih banyak. Dan itu berarti oksigennya lebih bagus. Ada-ada aja.
Di sini ini memang belakangan makin banyak e-bike ya, jadi kita nggak akan ngurusi e-bike karena banyak disalahgunakan untuk olahraga, padahal itu tujuannya untuk transportasi. Goodyear. Ada Goodyear, ban Goodyear. Saya termasuk yang banyak pakai ini. Eagle F1 Super Sport, Eagle F1 R, Vector 4 Season untuk 4 musim, Eagle Sport. Jadi semakin kesini semakin murah kayaknya. Saya pakai yang Super Sport biasa, yang paling ringan. Salah satu merek ban favorit saya, Panaracer, yang terkenal dengan Gravel King dan baru saja meluncing Gravel King baru. Hi, can I see inside for the Gravel King? Yeah. My name is Azru. This is John. We're from Indonesia. So can you explain the types? Sure. Start from the slick to the hardest gravel, I guess. Well, they all share similar technology. Okay. So the slick is the original Gravel King that we came out with 10 years ago this year. So Okay. this tire's from 2014 originally. And still popular. Still popular. So a lot of slick Gravel Kings. And then we, I just finished a 675 kilometer ultra ride with this tire last week. oh, that's great. Any problems? No. Thank you. Good thing I'm here, no problem, right? Yeah. Exactly. So this one is basically similar to the older one, except the sizing is a bit different, right? So the sizing's changed and the technology's changed. The only thing that's the same is the tread. Jadi yang sama hanya tread patternnya, tapi teknologi sama ukurannya berubah. Jadi yang 23 mm sama 26 mm sudah nggak ada lagi sekarang. Jadi yang 28 sekarang yang paling kecil. Oke. Jadi masih clincher, masih harus pakai ban dalam. Ya. 28, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, and in some models 50. dan kadang-kadang 50 untuk beberapa model. Dan ada 29, 26, dan 650B. So the tread pattern is basically this is for tarmac, and then you have the SS, which is So the SS, semi-slick, jadi bisa untuk aspal dan untuk gravel, gravel halus ya. Jadi SK is the popular traditional gravel, right? Yeah. I finished Unbound gravel with this thing. oh, okay, great. Yeah. Yeah, this has been a very popular choice at Unbound, Yeah. for sure. And then there is a new one, The new one is the X1, this one, X1 namanya. and Maaf. the X1 was 2 years in development. Jadi 2 tahun dikembangkan. Jadi teman-teman, tren untuk balapan gravel sekarang kan adalah bagian tengahnya itu harus rolling resistance-nya harus rendah supaya speed-nya bisa naik, tapi gigitnya masih di bagian samping. Jadi ketika nikung merasa lebih aman. Jadi belakangan memang kebanyakan sepeda maksudnya ban gravel untuk balapan itu seperti itu. Dan ini yang terbaru X1, dan desain dindingnya ini bisa dibuat supaya lebih kompatibel dengan banyak hookless, karena banyak wheelset hookless sekarang. And what sizes for the X1? 35, 40, 45 right now. 35, 40, dan 45 untuk saat ini. Interesting ya. Jadi ada, kalau beli bisa milih yang biasa atau yang ada tanda plusnya. Tanda plusnya itu lebih kuat ya, lebih tangguh. Jadi perlindungannya dari ujung ke ujung lebih tebal gitu. And from your research, how much different the speed between the regular and the plus? It can be noticeable, especially when you get into the wider sizes, Okay. but it's not significant. Oh, jadi bisa terasa khususnya kalau ukuran yang agak besar tapi tidak signifikan. That's probably what I would go. I rather have comfort and security than the speed sometimes. And that's the trade-off, because Yeah. you can't make a perfect tire. Yeah. So sometimes when you add more puncture protection, the tire is a little slower, a little heavier, but you have that security. Ya, jadi kadang-kadang kita milih merasa aman atau pengen cepat. Itu selalu ada komprominya. Thank you so much. So if it's the plus, it's blue. Yes. If it's the standard, it's white. And then we also have what we're calling the R, Ini yang tipe R, tipe which R. is new also for 2024. Yang This hitam. is the black patch. Yeah. This has a lighter compound, a lighter casing, and a different layup of the Tough-Tex material. Jadi yang R This is itu a fast tire. lebih ringan, lebih cepat. So R standard plus. That's right.
Wow. Depending on how fast you want to go and how much risk you want to take. Yeah, exactly. What's important to you as a rider. Wow. And what sizes? This also in 35, 40, and 45. Just launched right before this exhibition, right? March 1st. Ya, baru di launching 1 Maret kemarin, jadi benar-benar baru ini. We're starting to deliver to all of our distributors around the world right now. Sekarang baru mulai didistribusikan ke seluruh dunia. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Thank you. It's something you want us to look at your marketing plan. Oh, dari sana ya. Teman-teman, ada wakil Indonesia di sini, Insera. Mas Yosua, Yosafat, Mas Sugi yang jaga. Pakai bahasa Taiwan atau bahasa Inggris, Mas? Surabaya ya, Mas. Surabaya ya, Mas. Apa yang ditampilin di sini? Kita lebih promosi buat inseranya sih, jadi bukan buat brand kita. Jadi bukan buat brandnya, tapi lebih ke manufacturingnya ya. Ini kreasinya teman-teman dari R&D Painting. Oke. Jadi waktu itu kita tanya, coba sih kasih contoh ya. Ya, kasih yang warna yang menurut kalian itu menarik, gitu, yang bisa attract. Ini e-bike ya? Ya. E-bike. Azrul. Salam kenal. Dari mana? Hah? Dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Tapi saya tinggal di Taiwan. Oh, tinggal di Taiwan? Ya ampun. Iya. Kita kalau kesini bawa sepeda next time. Iya, Pak. Kemarin kita ada ini, Pak, pakai sub jersey juga. Oh, di situ. Iya, kita bikin baju juga. Makasih. Kemarin sama teman-teman Indonesia goes dari Taoyuan sampai ke Tainan 288 kilo. Tapi nggak sampai 1000 kilo itu. Ini kok kayaknya jadi pavilion Indonesia di sini ya, semua orang Indonesia. Lain kali bikin kafe di sini, Mas, makan orang Indonesia datang kumpul di sini gitu ya. Indonesia gitu ya. Dulu biasa Pak Yanto makan di dalam biasa. Gitu. Mohon izin kasih semangat buat teman-teman Indonesian Cyclist in Taiwan. Kita nama grupnya adalah ICT. ICT tahu, sering komen di podcast ya. Nah, iya benar, itu tim kita tuh. Buat teman-teman ICT, mohon maaf, kita sebenarnya sama Om John niat bawa sepeda weekend ini, tapi ternyata nggak sempat, kita banyak kerjaan. Dan kita masih males duduk di sepeda, habis ikut East Java Journey, habis 1.500, saya habis 675. Jadi lagi males duduk di saddle. Kita rencanakan goes bareng ya. Nah, teman-teman ICT, ini kita mesti bikin acara yang seheboh-hebohnya. John pengen nanjak 5.000 sehari, jadi siapa teman-teman latihan ya? Berarti naik turun 2-3 kali dong. Terserah, pokoknya John minta 5.000 meter, jadi siapa yang mau nemenin? Ayo guys, teman-teman ICT ditunggu. Terima kasih. Makasih. Jadi rahasianya ya di sini. Displaynya nggak banyak, dealnya banyak ini. Dealnya di sini nih ya. Mau ruangan 1, mau ruangan 2. Mas Yosua penguasa ruangan yang mana? Saya di sini aja. Oh, yang di sini, pendengar service. Jadi kalau mau nego, masuk ke dalam. Atau ke sini. Ada makanan nggak, Mas? Ada. Di dalam. Mohon maaf. Terima kasih, teman-teman. Nggak, tetap saya selalu bilang kok. Maksudnya, Polygon itu pembuka pintu orang bersepeda di Indonesia. Piramid dasarnya harus gede. Karena kalau piramid dasarnya gede, yang kecil-kecil kayak kita juga tertolong kayak gitu. Kalau piramid bawahnya menciut, yang atas juga kena. Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme. Jadi kita harus support sesama brand Indonesia kayak gitu. Semangat Mas ya, moga-moga di tengah persaingan global ini tetap Insera tetap bisa besar. Sayang Omre nggak ikut. Biasanya Omre suka foto-foto yang begitu itu. Sudah jam 4 sore, mulai capek. Kayaknya nggak tuntas hari ini. 2 jam lagi tutup. Lantai ini belum separuh. Masih ada lantai lagi 1. Masih banyak. Nanti nyambung lagi besok ini. Tapi kita maksimalkan hari ini. Pasti pengen lihat Pinarello kan? Ini yang pakai Super Record wireless. Frame-nya Mehong, group set-nya Mehong ini. Ya, Speedwagon, Moods. Apa-apa ini? Thomas ini tuh sepeda lamanya Kohai. Thank you Albert. Kita baru dari dalam. Kita lihat apa di dalam Om Jan? Seramret baru. Seramret baru.